Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Triani dari kelas SRJ Manajemen R305. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang lembaga keuangan syariah, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah di Indonesia. Yang pertama, ada potensi bisnis. Pada kenyataannya, berbicara tentang ekonomi serta usaha yang berbasis syariah mampu bertahan terhadap terjangan krisis ekonomi. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar. Turut menjadi pendorong pertumbuhan bisnis syariah, misalnya kenaikan aset pegadaian syariah. Kemudian ada kehadiran pegadaian syariah. Pegadaian syariah hadir untuk dapat membantu masyarakat luas tanpa membebani kehidupan mereka. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, serta operasional tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada praktikan pada masa Rasulullah. Pegadaian pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat dan perkembangannya telah banyak dipraktikkan oleh umat Islam. Jika diteliti, banyak hadis-hadis yang mengindikasi bahwa telah banyak praktik gadai pada masa Rasulullah, sehingga Rasul menunjukkan tata cara pengambilan manfaat barang gadai melalui hadisnya. Sejarah pegadaian di Indonesia. Menurut catatan sejarah, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746, yang ditandai dengan Gubernur Jenderal FOC Van Inhom mendirikan Bank Van Lennep. Namun, ketika FOC bubar di Indonesia pada tahun 1800, maka usaha pegadaian dimaksud diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Secara khusus, sejarah pegadaian syariah. Di Indonesia terbit PP 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 20 menegaskan sisi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Oleh karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rencana peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, Perum Pegadaian berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan PT Bank Muamalat Indonesia. Sehingga pada bulan Mei tahun 2002 ditandatangani sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah. Definisi pegadaian syariah. Pengertian gadai dalam Islam disebut ran, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata ran menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara PMI dan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Kemudian ada akad gadai ran. Yang pertama ada gadai Qard Al-Hasan yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Kemudian ada gadai Al-Mudharabah dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Kemudian ada gadai Bai Al-Muqayyadah dilakukan jika rohin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Aspek gadai syariah. Yang pertama ada aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, aspek sistem dan prosedur, aspek permodalan, aspek kelembagaan, dan terakhir aspek pengawasan. Tugas pegadaian syariah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Nomor 39 MK 61/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas sebagai berikut: membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar. Di samping menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah, bermanfaat, dan bila perlu memperluas daerah operasi. Tujuan dan fungsi pegadaian syariah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2000. Tujuan Perum Pegadaian dipertegas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya. Fungsi pokok menurut Usman. Prinsip syariah pada akad tran di lembaga pegadaian syariah. Secara substantif, pegadaian syariah memiliki 3 prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid keimanan, kemudian prinsip ta'awun tolong-menolong, dan terakhir prinsip bisnis atau tijarah. Keunggulan dan kekurangan pegadaian syariah. Keunggulan yang pertama ada solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan aman, dapat perpanjangan masa jatuh tempo, pemberian gadai berasal dari sumber sesuai syariah, produk dan layanan hanya menggunakan ron dan ijarah. Kekurangannya yang pertama ada asumsi yang akan menjadi bumerang, metode perhitungan yang rumit, memerlukan lebih banyak tenaga profesional, keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan, adanya seperangkat aturan untuk pembinaan dan pengawasan. Sumber pendanaan pegadaian syariah. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Yang pertama ada modal sendiri, yang kedua ada penyertaan modal pemerintah, ketiga pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunas Bank Indonesia. Landasan regulasi pegadaian syariah di Indonesia. Pelegalan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penerapan pegadaian yang berbasis syariah. Atas dasar itulah terdapat beberapa landasan operasional pegadaian syariah di Indonesia. Di antaranya ada Al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan kaidah fikih. Operasional pegadaian syariah. Cara transaksi gadai yang pertama dengan akad tran, dan yang dimaksud adalah menahan harta milik si penjamin sebagai jaminan atau pinjaman yang diterima. Kedua, akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Rukun dan syarat gadai. Rukun yang pertama itu ada akid, orang yang berakad. Yang kedua ada maqut alaihi, barang yang diakadkan. Syarat dari gadai yang pertama ada sihat, tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Kedua, pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum. Ketiga, utang. Keempat, marhun atau harta yang dipegang oleh murtahin atau wakilnya sebagai jaminan utang. Produk pegadaian syariah. Yang pertama ada Arum Haji, Arum BPKB, Amanah, Ran, Konsinyasi Emas, Mulia, Multi Pembayaran Online, Tabungan Emas, Kredit KCA, Kreasi atau Kredit Angsuran Fidusia, Kreasida, Kredit Angsuran Sistem Gadai, Jasa Taksiran, Jasa Titipan, Gadai Gabah, Gadai Investasi, dan Krista atau Kredit Usaha Rumah Tangga. Regulasi dan implementasi pegadaian syariah. Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia didasarkan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk aturan mengenai pegadaian syariah, baik dalam peraturan perundang-undangan secara umum maupun dalam bentuk aturan operasional pegadaian syariah. Hal ini ditemukan dalam berbagai bentuk operasionalisasi pegadaian syariah sebagai alternatif solusi masalah keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.